Yesus tidak lahir di kandang domba. Bagaimana kalau ternyata kandang babi, Pak? Karena di daerah Bethlehem lebih banyak orang ternak babi daripada ternak domba. Maka saudara, betapa para pendeta dan romo ini super sesat. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shalatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ila an-nur minal jahiliyah ilal islamiyah. Alhamdulillah, sahabat Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat sekalian untuk menonton konten ini sampai dengan tuntas, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah melindungi iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan melihat salah satu cuplikan video dari pendeta senior Indonesia, yaitu Pendeta Henry Tan, sahabat, yang memperdebatkan, yang meluruskan tentang di mana tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Oh, by the way, mereka menganggapnya Tuhan atau Tuhan Yesus, sahabat. Kalau kita menganggapnya Nabi Yesus atau Nabi Isa alaihi salam. Ternyata sampai detik ini di mana Yesus lahir masih diperdebatkan, sahabat. Ini sangat menarik untuk kita kaji, kemudian kita saksikan bersama-sama. Ini tentu menambah wawasan kita, sahabat, sebagai orang Islam atau sebagai orang Muslim, sahabat. Kemudian di akhir konten ini saya akan memberikan sekitar 2 dalil Al-Quran, sahabat, yang menunjukkan tempat lahirnya Nabi Isa. Dalam terminologi agama Islam, tempat lahirnya Nabi Isa atau yang dikenal dengan Yesus itu sangat jelas tersebut dalam Al-Quran. Wow, Masya Allah, sahabat. Di agama tetangga masih diperdebatkan, sedangkan di dalam agama Islam sudah sangat jelas di mana tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Baik sahabat, tidak perlu berlama-lama, ini dia cuplikan videonya. Yesus tidak lahir di kandang domba. Yesus itu tidak lahir di kandang domba. Yang bener, Pak. Selama ini pendeta senior itu kayak Niko Nyotora Harjo, Alfred Soru, Yosua Tewu, Gilbert, Lumoindong and the gang, termasuk Stephen Tong. Semua bilang Yesus lahir di kandang domba. Maka Yesus disebut anak domba Allah. Karena lahir di kandang domba. Nanti kita buktikan. Ya, di Israel itu orang pelihara ternak tidak hanya domba loh. Bagaimana kalau sapi? Yesus disebut anak domba Allah, pasti lahirnya di kandang domba, Pak. Kalau ternyata lahirnya di kandang sapi atau di kandang babi, gimana? Karena di Israel itu orang ternak sapi, ternak babi juga. Itulah penyesatan dari Tritunggal Maha Sesat. Selama ini Anda dicekokin oleh doktrin yang mengatakan Yesus lahir di kandang domba. Ya, tidak pernah ada Yesus lahir di kandang domba. Ya, mari kita lihat ayat Alkitab, ya. Beneran nih, Pak. Lo beneran kalau Henry Tandiata ngomong itu beneran. Ya, Lukas 2 ayat 8. Gembala menjaga ternak mereka di waktu malam. Yang bilang domba mana? Ternak, Pak. Betul. Bisa saja babi, bisa saja sapi, bisa saja unta, bisa saja kambing, bisa saja domba. Perhatikan baik-baik, Lukas 2 ayat 8, gembala menjaga
ternak mereka. Alkitab tidak menulis domba. Oke? Sesat banget itu ya Pak Pendeta sama Romo ya. Betul ya. Lalu Lukas 2 ayat 12. Bayi Yesus dibaringkan dalam palungan ya. Palungan ini adalah tempat memberi makan ternak. Tidak disebutkan domba di situ. Bisa saja palungannya ini palungan dari sapi atau ternak sapi, ternak kambing, ternak babi, bisa saja. Yang ketiga, alasan Maria melahirkan dan menaruh bayi Yesus di palungan adalah karena tidak ada tempat bagi mereka di tempat penginapan. Lukas 2 ayat 7. Jangan ngarang. Yesus itu lahir di kandang domba, ditaruh di palungan supaya disebut anak domba Allah. Itu kan ngawurnya Tritunggal Maha Sesat. Dihubung-hubungkan. Lahir di kandang, maka disebut anak domba. Berarti kandangnya kandang domba. Ngawur itu. Ya. Nomor 4, tidak ada hubungannya dengan perkataan Yohanes. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Kelima, Yesus itu sudah biasa mengumpamakan, memakai perumpamaan. Orang Israel itu disebut domba-dombaku Israel. Jadi nggak ada hubungannya Yesus lahir di kandang domba lalu disebut anak domba Allah. Lah kalau ternyata kandangnya bukan kandang domba, kandang unta, kandang sapi, bahkan kandang babi. Karena di Israel itu orang ternak babi juga, ternak sapi, ternak kambing, ternak domba, ternak unta. Jadi disebut apa Yesus gelarnya? Benar-benar penyesatan dari Tritunggal Maha Sesat ya. Alkitab tidak pernah menulis kandang domba. Begitulah ajaran Maha Sesat Tritunggal merasuki Anda-Anda sekalian sampai hari ini, hampir 2000 tahun. Ya, Anda yang ngaku Kristen mengira Yesus lahir di kandang domba. Lalu Anda membuat drama Natal, ada kandang, ada domba. Tidak pernah ayat Alkitab menyebut itu kandang domba. Bagaimana kalau ternyata kandang babi, Pak? Karena di daerah Bethlehem lebih banyak orang ternak babi daripada ternak domba. Maka saudara, betapa para pendeta dan romo ini super sesat. Ya, super sesat ya. Oh gitu ya Pak ya. Ya makanya Bapak Ibu Saudara, ya ayo kembali ke Alkitab ya. Jangan mengajarkan seperti itu. Karena memang tidak ada Alkitab menulis Yesus lahir di kandang domba. Nanti diledek sama orang-orang dari keyakinan sebelah ya, di luar Kristen. Siapa yang bilang Yesus lahir di kandang domba? Ternyata di Bethlehem lebih banyak orang ternak babi daripada ternak domba. Kan Yesus lahir di Bethlehem loh. Gembala-gembala ya deket situ. Nanti dicek pakai sejarah. Ini kan Bambang Nurseno ahli sejarah itu. Nggak berani dia ngecek. Ternyata di Bethlehem lebih banyak orang ternak babi daripada domba. Ayo Bambang Nurseno berani ngecek nggak? Ya, maka Alkitab tidak menyebut itu kandang domba. Ya, Anda aja yang para penafsir yang mengatakan Yesus lahir di kandang domba, yang bilang domba mana? Ya, gembala-gembala menjaga ternak mereka. Ya, bisa saja sapi bisa malam, Pak. Bisa, kenapa enggak? Ya. Sapi bisa digembalakan malam, babi bisa. Domba bisa, kambing bisa. Apalagi unta bisa. Ya, coba dicek pakai sejarah. Kira-kira di Bethlehem orang lebih banyak ternak domba ataukah ternak lain, misalnya ternak kambing, ternak sapi, ternak unta, ternak babi. Jadi para pendeta, para romo yang menghubung-hubungkan gelar Yesus Kristus itu sebagai anak domba Allah, dihubung-hubungkan berarti Yesus lahir di kandang domba. Lah kalau nyatanya itu bukan kandang domba gimana? Para penyesat pendeta dan romo Tritunggal Maha Sesat itu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Ayo kembali ke Alkitab. Para jemaat, Anda umat Katolik, umat Protestan, ayo pinter, be smart. Iya, Pak HTD ini membongkar kebobrokan pengajaran para pendeta dan romo-romo Tritunggal Maha Sesat itu betul. Ayat Alkitab nggak nulis kandang domba kok. Betapa kalian menyesatkan jutaan umat. Kalian bilang Yesus lahir di kandang domba. Kalau kenyataannya bukan kandang domba gimana?
Apakah gelar Yesus berubah? Mestinya anak domba Allah, ternyata bukan kandang domba, Pak. Ayo, saya nggak usah sebutin. Bagaimana ternyata hasil penelitian, ternyata itu bukan kandang domba. Ayo, di Bethlehem kayaknya sih menurut feeling saya ya. Di Bethlehem orang malah nggak ternak domba, ternak yang lain di Bethlehem. Ayo dicek silahkan ahli sejarah, katanya Bambang Nurseno ahli sejarah. Cek Bang kamu cek. Berani nggak kamu ngecek? Ya, jadi tidak ada ya gelar anak domba Allah dihubung-hubungkan dengan Yesus lahir di kandang domba. Alkitab tidak menulis Yesus lahir di kandang domba kok. Ya. Baik sahabat, kita sudah menyaksikan ya, ini merupakan unjuk statement dari salah satu pendeta senior, yaitu pendeta Henry Tan sahabat. Beliau tidak sependapat dengan mayoritas pendeta yang ada di Indonesia yang mengatakan bahwasanya Yesus lahir di kandang domba. Tapi Yesus bisa saja lahir di kandang babi sahabat. Kenapa? Karena atas dasar di Bethlehem orang banyak memelihara babi ketimbang domba. Jadi sangat besar kemungkinannya Yesus dilahirkan di kandang babi. Ini menurut statement dari pendeta Henry Tan. Nah, sekarang kita kembali kepada menurut terminologi agama Islam. Di manakah Nabi Isa alaihissalam atau Yesus itu dilahirkan? Baik, saya akan langsung tampilkan surah Maryam ayat 22 dan 23 sahabat. Baik, ini yang pertama surat Maryam ayat 22. Langsung saja kita bacakan artinya. Maka dia Maryam mengandung lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Kemudian ayat selanjutnya. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Baik, sangat jelas versi Al-Quran, versi agama Islam yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam dilahirkan di bawah pohon kurma. Jadi para ustadz, para kiai, dan siapa saja pasti mengatakan bahwasanya Nabi Isa dilahirkan di bawah pohon kurma. Mungkin bagi kita ini tidak begitu penting sahabat, karena ini menyangkut dengan sejarah Islam. Jadi bukan kategori dari rukun iman dan rukun Islam. Yang paling penting kita beriman kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai Nabi dan Rasul. Bukan harus tahu di mana Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Tapi kalau misalkan agama tetangga sahabat, karena mereka menganggap Yesus adalah Tuhan, maka mungkin ini sangat penting bagi mereka. Karena ini kelahiran Tuhan, bukan kelahiran manusia biasa, tapi kelahiran Tuhan sahabat. Dan itu menurut keyakinan tetangga, agama tetangga kita. Dan kita harus menghormati, it's okay. Saya tidak jadi masalah dengan hal-hal yang demikian sahabat. Karena yang saya permasalahkan ketika ada orang salah menafsirkan Al-Quran, ketika ada orang yang salah menafsirkan hadis, itu yang menjadi permasalahan dan perlu kita luruskan. Kenapa saya buat konten ini? Karena ini ada unsur sejarah agama Islam di sini. Proses kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Maka pelajaran yang dapat diambil dari konten ini, kita mengetahui di mana Yesus atau Nabi Isa itu dilahirkan. Ternyata Nabi Isa alaihissalam dilahirkan di bawah pohon kurma. Bukan di kandang sapi, bukan di kandang domba, bukan di kandang unta, apalagi di kandang babi sahabat. Ya mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada hikmahnya. Dan semoga kita dapat mengambil pelajaran dari setiap hal yang terjadi pada diri kita. Dan kita menjadi hamba Allah yang semakin taat. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share. Sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtad, dan semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba.